Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo semua, semoga selalu semangat menjalani aktivitas hari-hari Anda. Pertama lamaran si pria tampan ditolak, kemudian diterima oleh si wanita cantik dan cerdas plus juga berakhlak mulia. Why? Kok berimbang kali ya? Ternyata ada sebab dan persyaratan tertentu untuk si pria tampan sampai wanita tersebut tidak mau menerimanya, kemudian menerimanya. Siapa sih wanita ini dan bagaimana kisah mereka? Penasaran dengan kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Next video. Oke, pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga berakhlak mulia. Siapa sih dia? Dialah Ummu Sulaim yang bernama lengkap Rumaisyah Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar bin Al-Ansari Al-Khazrajiyah. Dia merupakan wanita dari kalangan Ansar. Ia dikenal sebagai wanita mulia dengan sifat-sifat agung, berbudi luhur dan sangat mulia, dan merupakan perempuan kaum Ansar yang pertama masuk Islam. Wow. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, Ummu Sulaim menjadi seorang wanita yang memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah serta Rasulnya. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, ia meninggalkan segala perbuatan tercela, juga kebiasaan orang jahiliyah yang senang menyembah berhala pada masa itu. Untuk memeluk Islam tentu suatu hal yang mudah bagi Ummu Sulaim. Ia harus berjuang keras dalam meyakinkan kerabat juga keluarga yang menentangnya, bahkan meyakinkan suaminya sendiri, yakni Malik ibnu Nadar. Sang suami merupakan orang pertama yang menentang keputusan Ummu Sulaim. Saat itu Malik ibnu Nadar sangat marah kepada Ummu Sulaim, sampai-sampai suaminya berkata, "Apakah engkau telah musyrik?" Dengan penuh keyakinan dan ketegasan, Ummu Sulaim pun menjawab, "Aku tidak musyrik, tetapi aku telah beriman." Beberapa saat setelah Ummu Sulaim memeluk Islam, Malik pun pergi menuju ke Syam, dan pria ini terbunuh di perjalanan oleh musuh. Jadi Malik ibnu Nadar ini adalah suami pertama Ummu Sulaim sebelum Ummu Sulaim menikah lagi dengan pria tampan yang mana sempat ditolak lamarannya. Ini memiliki anak dengan Malik, suami pertamanya, yaitu Anas bin Malik. Selepas meninggalnya sang suami, Ummu Sulaim pun dengan penuh kesabaran membimbing serta merawat buah hatinya. Wanita mulia ini membimbing Anas, anaknya, untuk mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Ummu Sulaim pernah berkata seperti ini, "Aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan musim susuku atau ASI. Aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa." Gitu kata Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tak pernah melanggar apa yang ia ucapkan. Ia menjadi orang tua tunggal untuk Anas, anaknya, hingga menghantarkan Anas menjadi orang besar lagi mulia di zamannya. Ketika itu, Ummu Sulaim mengantarkan dan diserahkan sebagai pelayan juga kerabat. Kebaikan Ummu Sulaim juga sang buah hatinya kemudian dikagumi oleh orang banyak, termasuk Abu Talhah, seorang saudagar kaya di masa itu. Abu Talhah pun tak kalah kagum dan hormat kepada Ummu Sulaim. Ia bahkan mengajukan lamaran kepada wanita mulia tersebut. Sayang, lamaran Abu Talhah ditolak. Ummu Sulaim mengatakan, "Tidak sepantasnya aku menikah dengan seorang musyrik. Tidakkah engkau mengetahui, Abu Talhah, bahwa sesembahan kalian itu diukir oleh seorang hamba dari keluarga
si fulan. Sesungguhnya bila kalian menyalakan api padanya, pastilah api itu akan membakarnya. Tidak pantas orang yang sepertimu akan ditolak, wahai Abu Talha. Akan tetapi engkau seorang kafir, sedang aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku menikah denganmu. Aku tak ingin emas dan perak, akan tetapi aku hanya inginkan Islam darimu. Seperti itu kata Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Mendengar ucapan Ummu Sulaim itu, patahlah hati Abu Talha. Ummu Sulaim bukan wanita yang silau harta, tahta maupun rupa. Ia benar-benar seorang muslimah yang jelita rupanya, santun perangainya, dan mulia akhlaknya. Abu Talha pun mendatangi Rasulullah SAW selepas menemui Ummu Sulaim. Dengan wajah penuh semangat dan kesungguhan, ia memutuskan memeluk Islam. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya seperti ini, telah datang kepada kalian Abu Talha yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman. Setelah menjadi seorang muslim, Abu Talha pun akhirnya bisa menikah dengan Ummu Sulaim. Wanita tersebut tidak meminta mahar apapun dari Abu Talha selain keislamannya. Itulah sedikit kisah mengenai kemuliaan Ummu Sulaim. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa menjadi wanita baik lagi berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.